Indonesia yang memasuki triwulan 4 di tahun 2021 ini, saya optimis bahwa tahun 2021 sebagai tahun pemulihan ekonomi, melanjutkan tren ekonomi triwulan-triwulan sebelumnya yang menunjukkan bahwa data ekonomi mulai menunjukkan perbaikan. Secara makroekonomi, saya melihat beberapa faktor yang dapat menjadi menutup pada tahun 2021, diantaranya di global dan domestik kebijakan moneter dan fiskal masih akomodatif untuk mendukung proses pemulihan ekonomi. Kemudian yang kedua, masuknya kembali dana asing ke pasar negara berkembang untuk mencari imbal hasil atau potensi pertumbuhan aset keuangan di negara berkembang masih cukup optimis, dan rendahnya inflasi serta suku bunga bank sentral global terlihat masih stagnan. Kemudian tren USD juga yang lemah kemungkinan akan berlanjut akan berlanjut pada akhir tahun 2021 dikarenakan kebijakan moneter dan fiskal Amerika Serikat yang akomodatif, meskipun tapering off mulai dilakukan oleh The Fed dan ditambah dengan peningkatan kasus COVID-19 di Amerika Serikat dan Eropa. Sementara fundamental rupiah tetap solid dengan inflasi yang rendah dan potensi aliran masuk asing membuat obligasi Indonesia tetap menarik. Permintaan dari investor lokal diberikan akan tetap mendukung sampai akhir tahun 2021 karena likuiditas pasar yang ampel akibat kebijakan fiskal dan moneter tetap akomodatif. Sementara pertumbuhan kredit masih relatif rendah. Yang kemudian ketersediaan dan distribusi vaksin akan menjadi faktor kunci yang dapat menjadi katalis bagi pasar, tetapi juga merupakan faktor resiko. Bapak Gubernur Bank Indonesia yang saya hormati, kinerja makroekonomi saat ini Pak Gubernur tetap harus diwaspadai ketika downside risk memberikan dampak terhadap perekonomian domestik, khususnya terkait dengan tapering off yang mulai diberlakukan awal November ini. Kemudian saya lanjutkan lagi yang menutup tahun 2021, tadi Pak Gubernur BI juga sempat menyampaikan bahwa perkembangan terkini mengarah terhadap tingginya prospek pemulihan kesehatan dan ekonomi. Tahun proses pemulihan ekonomi di berbagai belahan dunia masih menunjukkan pemulihan yang tidak merata, dan hal ini menunjukkan bahwa ketidakpastian masih cukup tinggi. Kita masih memiliki permasalahan di sisi pasar keuangan yang masih cukup dangkal dan masih didominasi oleh sektor perbankan. Tidak hanya itu, spread suku bunga pinjaman dan deposito Indonesia masih cukup relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa biaya perbankan dalam menyalurkan trade Indonesia masih cukup mahal. Saya yang terakhir saja, ini karena banyak ini catatannya Pak Gubernur Bank Indonesia. Bank Indonesia telah mengelola cadangan devisa negara dengan sangat baik selama pandemi. Hal ini dibuktikan bahwa selama pandemi cadangan devisa telah mencapai level tinggi dalam sejarah. Dalam jangka panjang dibutuhkan pendalaman sektor keuangan untuk mencapai ketahanan yang lebih tinggi dan percepatan pengembangan pasar keuangan domestik dan kapasitasnya untuk menyerap dan memobilisasi pembiayaan secara efisien. Selain itu, sekali lagi hal ini semua juga kuncinya pada aspek kesehatan tentunya. Apabila aspek kesehatan, penanganan dan pengendalian pandemi dapat dilakukan efektif, akan memberikan dampak terhadap perekonomian yang bisa segera kembali normal guna memberikan ruang bagi BI ketika harus melakukan atau mengambil kebijakan moneter yang kontraaktif jika sewaktu-waktu diperlukan untuk meredam dampak dari arus
keluar modal dan di masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir, ini yang terakhir nih. Yang terakhir dari saya pada kesempatan ini, tadi udah terakhir ya, 2 kali terakhir ya. Saya memberikan aspirasi tentunya yang setinggi-tingginya kepada Bank Indonesia yang terus bekerja, berkolaborasi, berorkestrasi bersama Komisi 11 DPR RI, baik melalui perumusan kebijakan maupun dukungan berbagai program kemanusiaan, dukungan usaha kepada UMKM selama masa pandemi COVID-19 di seluruh Indonesia, melalui kantor perwakilan di tiap-tiap provinsi. Tapi Bengkulu masih rendah bantuannya, Pak Gubernur. Selanjutnya pendalaman rencana anggaran tahun Bank Indonesia akan saya sampaikan mungkin nanti ketika pada saat panja nanti. Terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Komisi 11 dan juga serta Gubernur BI dan seluruh jajarannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Dona. Karena sudah terlanjur datang, Pak Mus